Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang transformasi, khususnya tentang pencerminan. Sebagaimana kita ketahui, transformasi itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua pergeseran atau translasi, yang ketiga perputaran atau rotasi, dan yang keempat perkalian atau dilatasi. Baik, kita mulai dengan yang pertama materi transformasi, yaitu pencerminan. Pada pencerminan yang kalian pernah pelajari mempunyai kaidah sebagaimana yang kalian bisa lihat di slide ini. Sifat bayangan benda yang terbentuk oleh pencerminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda dan bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Yang ketiga, benda dan bayangannya pada cermin saling berhadapan. Artinya apa? Bahwa kalau ada benda dicerminkan atau direfleksikan, maka harus menganut 3 hal ini. Baik, kita masuk ke dalam pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Artinya sumbu Y sebagai cerminnya, jadi garis vertikal sumbu Y. Kalau Bapak punya titik koordinat 3,5, titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, yaitu yang garis vertikal, maka bayangannya nanti bagaimana? Dari sini kalian bisa melihat bahwa titik A berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka nanti hasil dari pencerminan atau titik bayangannya atau A aksennya nanti berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Dan jarak A terhadap sumbu Y harus sama dengan jarak titik bayangan terhadap sumbu Y. Maka diperoleh bayangan titik A kalau dicerminkan terhadap sumbu Y adalah negatif 3,5. Ini kalau kalian perhatikan, jarak A terhadap sumbu Y sama dengan jarak A aksen terhadap sumbu Y. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang kedua, titik B negatif 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik B berada di sebelah kiri dari sumbu Y, maka bayangannya nanti di sebelah kanan dari sumbu Y.
jarak B terhadap sumbu Y harus sama dengan jarak bayangan atau B aksen terhadap sumbu Y. Sehingga diperoleh titik koordinat bayangannya adalah 2,4. Ketiga adalah titik C. Titik C negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka nanti bayangannya adalah 4, negatif 3. Terakhir titik D yaitu 6, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik D berada di sebelah kanan sumbu Y, maka bayangannya nanti sebelah kiri sumbu Y. Maka diperoleh titik koordinat bayangannya adalah di negatif 6, negatif 5. Maka dari titik A, B, C, D ini kita bisa menyimpulkan apabila titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi kalau ada titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi X-nya menjadi lawannya, Y-nya tetap. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat Y-nya tetap. Bagaimana? Paham? Ya, alhamdulillah paham. Baik, yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X, yaitu garis yang mendatar atau horizontal, yaitu sumbu X. Kalau Bapak punya titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya akan terletak di bawah sumbu X, karena titik A berada di atas sumbu X, bayangannya nanti di bawah sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X harus sama dengan jarak bayangan dengan sumbu X, sehingga bayangan titik A terletak pada 3, negatif 5. Titik B sekarang negatif 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti mempunyai bayangan B aksen di titik negatif 2, negatif 4. Begitu juga titik C, yaitu di negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X. C berada di bawah sumbu X, maka bayangannya nanti terletak di atas sumbu X. Maka titik bayangannya nanti berada di negatif 4,3. Titik D 6, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik D terletak di 6,5. Dari titik A, B, C, D
yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita bisa menyimpulkan apabila titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya nanti terletak di titik koordinat X, min Y. Sekali lagi, titik-titik koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya nanti X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya menjadi lawannya. Itu tadi pencerminan terhadap sumbu X. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X itu adalah garis merah itu. Artinya kalau X-nya saya ganti 1, maka Y-nya juga 1. Kalau X-nya saya ganti 6, maka Y-nya 6. Kalau X-nya ganti negatif 4, maka Y-nya juga negatif 4. Cara menentukan garis Y sama dengan X pernah kalian pelajari di kelas 8. Ya. Kalau garis Y sama dengan X sebagai cerminnya, maka titik A 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya terletak di bawah garis Y sama dengan X. Tentunya sesuai dengan kaidah titik A, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X harus sama dengan titik bayangan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga bayangan titik A adalah 5,3. Sekarang titik B, negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya terletak di bawah garis Y sama dengan X, yaitu pada titik koordinat 4, negatif 2. Yang C, titik koordinat C negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah di titik negatif 3, negatif 4. Dan titik D 6, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya nanti terletak di titik negatif 5,6. Dari titik A sampai D dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah nanti titik-titik koordinatnya adalah Y sama Y, X. Saya ulangi. Jadi titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya nanti adalah Y, X. Artinya ditukar tempatnya. X menjadi Y menjadi X. Itu tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Pencerminan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi garisnya adalah garis merah, yaitu garis Y sama dengan min X. Artinya apa? Kalau X-nya saya ganti 1, Y-nya negatif 1. Kalau X-nya saya ganti negatif 4, maka Y-nya adalah 4. Dan seterusnya. Kalau titik-titik itu dihubungkan, maka seperti garis merah itu. Itulah persamaan garis dari Y sama dengan min X. Sekarang kita mau mencerminkan titik A 3,5. Titik A berada di atas atau sebelah kanan dari Y, garis Y sama dengan min X. Maka kalau dicerminkan, bayangannya nanti terletak di bawah garis Y sama dengan min X. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 5, negatif 4. Jadi titik A, jarak titik A terhadap garis cermin harus sama dengan bayangan, jarak bayangan terhadap garis cermin. Dan garis yang ditarik harus tegak lurus dengan cerminnya. Sekarang yang B, negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah terletak di negatif 4,2. Yang C, titik C, koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya terletak di titik koordinat 3,4. Yang terakhir titik D, titik koordinat 6, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik koordinatnya 5, min 6. Dari A, titik A sampai titik D dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka nanti mempunyai titik bayangan yaitu negatif Y, negatif X. Bapak ulangi, titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka nanti bayangannya menjadi titik koordinat min Y, min X. Jadi X jadi Y jadi X, ditambahi lawannya. Itu tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Baik, kita lanjutkan pencerminan selanjutnya, yaitu pencerminan terhadap titik asal 0,0 atau titik pusat koordinat 0,0. Yang pertama, titik koordinat A 3,5 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka titik A digaris sampai melalui titik 0,0. Jarak antara titik A dan 0,0 harus sama titik 0,0 terhadap bayangan. Maka bayangan titik A dicerminkan terhadap titik asal 0,0,
mempunyai titik koordinat min 3, min 5. Titik B, negatif 2,4 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka titik bayangannya adalah 2, negatif 4. Titik C, negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya nanti adalah 4,3. Dan titik D, 6, negatif 5 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangan titik koordinatnya adalah negatif 6,5. Dari titik A sampai D dicerminkan terhadap titik asal 0,0, kita dapat menyimpulkan bahwa titik-titik koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka nanti mempunyai bayangan di negatif X, negatif Y. Bapak ulangi, titik-titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka nanti bayangannya mempunyai titik koordinat min X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya tetap, cuman berlawanan. Pencerminan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 adalah garis merah, di mana titik-titik koordinatnya X-nya sama dengan 2. Maka titik-titik itu kalau dihubungkan menjadi garis X sama dengan 2. Nah, titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya nanti berada di sebelah kiri garis X sama dengan 2. Maka bayangannya titik koordinat A aksen 1,2. Titik B negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya nanti di titik koordinat 6,4. Titik C negatif 3, negatif 5 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya nanti di titik koordinat 7, min 5. Titik D 8, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka nanti bayangannya terletak di titik koordinat min 4, min 3. Dari titik A sampai D dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bisa kita simpulkan bahwa titik-titik koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka mempunyai titik koordinat 2 kali persamaan garis X dikurangi titik koordinat X, Y. Artinya yang berubah hanya X-nya, Y-nya tetap. X-nya berubah menjadi
2 kali persamaan garis X dikurangi titik koordinat X. Ingat-ingat. Jadi kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Berubahnya seberapa? 2 kali persamaan garis X dikurangi titik koordinat X. Bagaimana? Paham? Ya, alhamdulillah paham. Baik, pencerminan berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1. Pencerminan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1. Maka garis Y sama dengan min 1 adalah yang garis merah itu. Sekarang titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti nanti bayangan A berada di bawah garis Y sama dengan min 1. Dan jarak titik A terhadap cermin harus sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Maka bayangan dari A yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1 mempunyai titik koordinat 3, min 4. Titik B negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka mempunyai titik koordinat bayangan min 2, min 6. Titik C min 3, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka mempunyai titik koordinat bayangan min 3,3. Dan D titiknya 8, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka bayangannya titik koordinat bayangannya adalah 8,1. Dari A sampai D, titik A sampai titik D yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik koordinat X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka titik koordinat bayangannya adalah X, 2 kali persamaan garis Y dikurangi titik koordinat Y. Jadi sekali lagi, kalau titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka titik koordinat bayangannya nanti adalah X, 2 kali persamaan garis Y dikurangi titik koordinat Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Bagaimana? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Baik, anak-anak, seperti biasa untuk menambah pemahaman kalian terhadap pencerminan, maka Bapak memberikan beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan sehingga akan menambah lagi tingkat pemahaman kalian. Kerjakan dengan cara menggambar di kertas berpeta. Kertas berpetanya itu yang kecil-kecil loh ya, bukan yang besar-besar. Ya. Dikerjakan di kertas berpeta, kamu gunting, kamu tempelkan di buku tugas.
sehingga kalian akan bisa menentukan dengan baik dan tepat titik koordinatnya. Itu tadi pembelajaran dari Bapak tentang transformasi pada materi pencerminan atau refleksi. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Bapak berharap kalian mau mencoba mengerjakan sehingga benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang baik pada diri kalian. Saya kira itu Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun dalam keterbatasan. Selamat berjumpa di kemudian hari.